Ini kami mewakili untuk para driver-driver yang belum menghadiri program aplikasi Lotbox. Oh, kandengin kan? Terutama untuk mengisi daftar hadir. Awet tua. Akrom mana Akrom? Seksi. Krom, tukoke minum ana tamu lho, Krom. Aku sak kerdus lho. Mas. Monggo, Ban. Enggak, bukan sendiri sih. Kayak nanti di akhir nanti saya akan kasih pertanyaan kalau yang jawab nanti ada hadiah. Repot. Yang on kayak saya ini susah dapat jawaban. Seharusnya nih yang hadir dikocok ini biar Bingung saya. pertanyaannya enggak sulit. Paling nanti kalau yang bisa semua kalau ada kopi nanti saya traktir kopi aja Pak. Wah, Ya, semangat. sarpak kopinya. Waduh. Ngeri Pak Bukannya kopinya. disuguhin tamu ya. Iya, ini secara tidak langsung ini menyindir ini. Enggak Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Bapak-bapak sekalian. Pagi. Semangat sekali Bapak sekalian. Oke, selamat pagi semuanya. Saya di sini mau perkenalkan diri dulu, Pak. Perkenalkan, nama saya Ninis. Ini rekan saya namanya Kak Hafiz. Nah, kami berdua dari tim Lokar dari Gamma Tower, di mana kami di sini untuk kenapa sih kami kesini hari ini untuk mengajarkan bapak-bapak atau training cara penggunaan aplikasi Lokar. Di mana aplikasi Lokar itu adalah aplikasi yang kemarin mungkin sudah diinfokan ke Pak Firman untuk bapak-bapak download ya Pak. Udah di-download di HP-nya masing-masing ya Pak. Sudah. Nah, untuk Lokar sendiri apa sih Lokar itu? Lokar itu adalah aplikasi untuk driver, di mana nanti setiap ada DO masuk, nanti driver bisa tahu pemberitahuannya lewat HP Pak. Jadi nanti kita kedepannya memang ingin tujuannya itu untuk digital. Jadi semuanya bisa dilihat dalam satu aplikasi yaitu Lokar. Nah, kenapa harus pakai Lokar? Untuk Lokar sendiri ini adalah kebijakan dari manajemen Pak, di mana nanti Lokar ini digunakan untuk seluruh cabang ANP yang ada di saat ini sedang berjalan di Jabodetabek. Saya kemarin sudah ke Citerep, Cisauk, Jati Asih. Hari ini saya ke sini, mungkin nanti kedepannya saya akan ke Cempaka Putih. Jadi untuk semua ANP yang ada yang membawa truk mixer yang motif yang khususnya truk mixer akan menggunakan Lokar. Jadi kedepannya itu diwajibkan Pak untuk penggunaan aplikasi Lokarnya. Nah, di sini saya ingin mengajarkan bapak-bapak untuk lebih jelasnya dalam penggunaannya. Mumpung saya di sini hari ini Pak, nanti kita habis training kita langsung coba praktek ya. Nanti kalau seumpamanya prakteknya masih bingung nih cara penggunaannya, bisa tanya ke saya hari ini. Karena saya posisinya hari ini sampai sore nanti. Kalau memang bapaknya nanti sambil jalan loading atau sambil saya mau jalan dulu nggak apa-apa. Nanti kalau memang masih bingung bisa ke sini lagi. Absen Pak. Saya di sini sampai sore ya Pak. Jadi menurut saya nanti kalau bapak-bapak bingung, mending bapak tanya hari ini. Karena saya di sini kan kita bisa langsung praktek Pak. Tapi kalau besok-besok bapak bisa tanya saya cuma lewat chat sama telepon aja. Saya nanti akan membuatkan grup untuk bapak-bapak yang isinya grup WhatsApp itu untuk bapak-bapak tanya masalah Lokar, tanya-tanya tentang kendala atau mungkin ada kayak kendala-kendala gitu, bapak bisa chat di grup. Nanti saya buatkan grup, jangan lihat dari grup ya Pak. Itu isinya bapak-bapak semua, rekan-rekan sama nanti PIC dan juga saya dan Kak Hafiz dan tim Lokar lainnya. Jadi nanti kalau ada kayak semuanya kendala di jalan atau bingung atau PIC-nya mungkin slow respon, bapak bisa chat di grup atau nanti bisa japri saya pribadi Pak. Di situ juga akan ada nomor saya, ada nomor Kak Hafiz, bisa bapak japri kapan saja. Mungkin kalau dari bapak kan shift-shiftan nih siang sama malam. Nanti kita akan usahakan kalau semalam malam kita secepat mungkin untuk fast respon. Tapi kalau dari saya atau Kak Hafiz tidak respon, mungkin ada tim Lokar yang lainnya. Jadi kita di sini memang tugasnya untuk membantu bapak-bapak untuk menggunakan aplikasi Lokarnya Pak. Ini adalah kebijakan manajemen di mana memang diwajibkan untuk penggunaan Lokar ke depannya. Oke bapak-bapak, itu mungkin perkenalan dari kami. Kami berada di Gamma Tower ya Pak, kantor kami. Nah, untuk
masuk ke materi, saya langsung aja ya Pak. Sebelumnya perkenalkan mungkin sampai situ ada yang ingin ditanyakan dulu Pak. Langsung nanti saya bantu untuk ganti ke nomor yang baru atau bisa ke PIC-nya. Oke Pak, di sini pokoknya saya akan bantu Bapak-bapak sekalian untuk gimana cara penggunaan lokarnya. Kalau lokar sendiri yang pertama kan sudah Bapak-bapak lakukan, yaitu download aplikasinya di Play Store. Seperti ini untuk tampilan lokarnya, yang mana hijau tulisannya lokar driver. Ini adalah aplikasi driver Pak. Untuk driver nanti aplikasinya download di HP, tapi untuk PIC nanti di laptop. Jadi nanti PIC juga bisa lihat. Ini adalah tampilan aplikasinya. Pertama kali Bapak masukkan nomor telepon yang udah dicoba masukkan nomor teleponnya Pak ke aplikasi kan ada kode OTP, di mana kode OTP-nya otomatis kalau memang nomor HP-nya sudah ada di HP, sudah mantap di HP, nanti OTP-nya akan terkirim otomatis. Bapak nggak perlu ngetik, nanti langsung diketik otomatis dan akan kalau sukses seperti ini Pak. Ini adalah permissionnya atau semuanya diizinkan aja. Kemudian tampilan lokal pertama kali seperti ini. Ini adalah tampilan beranda di aplikasi lokal. Oke, betul Pak. Sip, sudah masuk. Sip. Betul. Nah, Ya, saya udah levelnya udah naik. ayo mantap. Cerdas, Pak. Oke. Bapak ternyata. Mantap. Kamu udah dapet poin belum? Udah, 200. Wih. Lawan ketahuan bohong. Ini nanya Mbak, untuk poin ini emang bisa ditukerin Indomaret? Ini di Indomaret Pak, cuma nanti dikumpulkan poinnya nanti bisa ditukarkan voucher atau e-wallet. Nah di situ juga ada voucher Indomaret, jadi dikumpulkan dulu. Nah itu nanti akan saya jelaskan di akhir Pak mengenai poin. Kita jelaskan dulu tata cara penggunaan lokarnya. Kemudian setelah Bapak-bapak masuk ke aplikasi ini, kalau sudah tampilannya seperti ini, Yang ngobrol perhatikan nanti kalau nggak tahu tampilannya seperti ini ya Pak ya. Maaf ya untuk yang tidak kelihatan Pak. Oke. Nah itu untuk tampilan lokarnya. Kalau sudah seperti itu berarti Bapak-bapak sudah masuk ya Pak. Oke. Selanjutnya seperti ini untuk tampilan-tampilan lokarnya. Kemudian di sini akan ada beberapa tampilan Pak. Oke, kita mulai dari yang pertama Pak. Bisa Bapak lihat di HP atau di aplikasinya lokar, itu ada di bawah ini ada 5 menu ya Pak. Yang pertama adalah menu beranda atau menu gambar rumah. Di mana menu beranda itu adalah menu untuk Bapak ibaratnya untuk tampilan pertama kali adalah menu beranda, di mana nanti ketika Bapak dapat DO nanti akan ada di sini tulisannya kan jadwal hari ini Pak. Nah, nanti DO itu akan muncul di sini. Iya, betul, atau DO hari ini. Kemudian berikutnya ada yang sebelahnya itu menu inspeksi. Ada yang tahu inspeksi itu apa Pak? Inspeksi di ANP kan punya aplikasinya Pak. Nanti kedepannya kalau lokal ini sudah jalan, nanti P2H-nya ya, betul. Jadi satu. Jadi hanya buka satu aplikasi bisa semuanya. Jadi DMS-nya dihapus nih sekarang? Belum Pak. Biar nggak banyak aplikasi gitu Nanti loh. kalau yang di aplikasi di lokarnya itu nanti lebih simpel kok Pak. Jadi Bapak nggak perlu centang semuanya, hanya perlu untuk inspeksi hari ini aja. Betul. Jadi apa yang ada kendala yang perlu diisi. Kalau nggak ada kendala cuma kayak absen doang. Nggak perlu semua yang banyak kayak di yang sekarang itu nggak perlu. Nanti kita akan buat sesingkat mungkin sih Pak, sesimpel mungkin. Kemudian yang ketiga yang setelah inspeksi itu ini adalah menu inspeksi Pak, yang gambarnya apa sih? Ya kunci ini akan seperti ini ya Pak. Itu atau yang sampingnya beranda. Inspeksi. Kemudian inspeksi. Kemudian yang ketiga ada menu yang gambarnya truk atau menu pengiriman. Nah di sini Pak, apa bedanya menu pengiriman sama beranda? Padahal sama-sama ada DO-nya. Di menu pengiriman ini adalah menu saat ini mungkin di bapak-bapak belum ada tampilannya ya, karena belum dijadwalkan. Nanti ketika ya belum karena masih training dulu Pak. Karena setelah ini nanti kalau bapak-bapak pas dapat DO yang hari ini akan saya coba masukkan ke HP bapak-bapak sekalian. Jadi sesuai nomor dompet masing-masing.
nanti dicoba digunakan Pak. Kalau masih salah-salah nggak apa-apa. Nanti kalau masih bingung tanya ke saya. Saya di sini sampai sore. Jadi mumpung saya di sini, ditanyakan aja sampai paham, akan saya ajarin sampai bisa. Oke Pak? Kemudian apa sih bedanya menu pengiriman dan menu beranda? Bedanya adalah menu pengiriman ini adalah semua DO yang Bapak dapatkan. Jadi kan biasanya seumpama nih hari ini Bapak dapat 2 doket atau 2 DO nih ke tempat 2 yang berbeda. Itu semua Bapak bisa cek di menu pengiriman. Lalu kalau yang menu beranda itu juga Bapak kalau dapat DO hari ini semua akan masuk ke menu beranda. Bedanya pengiriman dan beranda itu adalah kalau beranda itu yang hari ini Pak, yang DO hari ini. Jadi seumpama Bapak dapat 2 DO nih hari ini sama besok. Yang masuk ke menu beranda itu hanya DO yang hari ini. Kenapa begitu? Nah, yang DO yang kemarin itu Bapak semua atau DO yang besok Bapak itu bisa cek di menu pengiriman. Jadi semua DO yang masuk atau yang dijadwalkan ke Bapak-bapak masuknya ke menu pengiriman. Namun kalau yang di beranda itu yang hari ini. Kenapa sih harus ada 2 menu itu? Itu adalah tujuannya mempermudah atau ngingatin Bapak-bapak. Kalau hari ini tuh Bapak ada DO. Jadi Bapak tuh bisa buka di beranda. Oh, saya DO hari ini ada. Oh, saya ketika pertama kali buka loker nih langsung masuk ke beranda. Oh, ada DO hari ini. Namun ketika Bapak dapat seumpama biasanya kan PIC jam 11 malam baru input untuk DO. Ini kan tanggal berapa? Tanggal 22 jam 11 malam Bapak dapat DO, sedangkan itu untuk DO tanggal 23. Nah, itu ketika Bapak bukanya di tanggal 22 itu masih masuk ke menu pengiriman Pak. Tapi ketika Bapak bukanya di tanggal 23 seumpamanya jam 1 malam itu akan sudah masuk ke menu pengiriman. Itu untuk ingetin Bapak-bapak kalau hari ini saya ada DO. Namun kalau Bapak tanggal 22 jam 11 nih buka, lah saya kan tadi besok ada DO jam 1 pagi. Tapi kok belum ada di menu beranda. Bapak bisa cek di menu pengiriman. Karena masuk hari H. betul. Cerdas. Paling cerdas. Wartawan. Pak Budi namanya Pak Budi. Dapat 200.000. Betul, itu tujuannya Pak. Mungkin nanti kalau kedepannya nih saya akan kayak ada survei kayak seumpama gini Pak, kayaknya bingung nggak antara menu beranda sama pengiriman. Bapak ngajuin aja atau Bapak ngomong saja nggak apa-apa. Oh Bu kayaknya enak, simple deh, cuma 1 doang. Nanti nggak apa-apa Pak, nanti saya bisa ngajuin ke tim untuk kayak memang bingung nanti kita bisa bikin jadi 1 sih. Karena aplikasi itu kan ini biarnya aplikasi dari perusahaan kita sendiri Pak, atau kita kan masih 1 perusahaan, jadi kita masih bisa ngedit gitu Pak. Jadi Bapak kalau ada masukan bisa ngomong ke saya. Jadi untuk yang mengandung pengiriman sama beranda sudah tahu ya Pak bedanya. Bedanya kalau pengiriman itu untuk riwayat DO. Bukan riwayat Pak, tapi semua DO yang belum dijalankan. Yang belum. Yang belum. Kalau yang sudah dijalankan, Tetap menghilang. nah gimana Pak? Kalau udah dijalankan. Nah kalau udah dijalankan nanti akan ada di menu sebelahnya Pak atau menu riwayat. Jadi kita ada menu riwayat. Untuk riwayat ini adalah menu yang ketika Bapak sudah menyelesaikan semua DO akan masuk ke menu riwayat. Nah kalau bedanya yang pengiriman itu adalah ketika belum dijalankan. Tapi kalau udah dijalankan akan masuk ke menu riwayat atau history. Jadi semua DO yang Bapak jalankan ibaratnya dari 1 tahun kemarin semua Bapak bisa cek di menu riwayat. Jadi Bapak bisa controlling nih, 1 bulan ini saya ngambil berapa DO sih. Seumpama nih dari PIC tanya, Pak minggu ini Bapak udah ngerjain berapa DO. Bapak bisa cek semuanya ke menu riwayat. Jadi semuanya akan terekam di menu riwayat Pak. Untuk itu ada riwayat. Ternyata mobil kita rusak atau beda. Supir apa? Itu biasanya trouble ya Pak. Untuk trouble itu nanti biasanya kan Bapak udah terlanjur dapat DO nih. Ternyata trouble. Nah, itu Bapak bisa konfirmasi ke PIC atau ke grup. Nanti kita kan ada grup WhatsApp. Bapak bisa chat ke kami, Bu, saya nggak jalan hari ini. Dialihkan. Nanti mungkin dari PIC nanti kan PIC itu punya web sendiri Pak, nanti di lokalnya. Nanti sama PIC DO yang sudah masuk di Bapak-bapak akan dibatalkan, otomatis akan hilang di HP Bapak-bapak. Selamanya pindah ke driver lain. Jadi ketika PIC membatalkan di aplikasi, cuma loh kok tak DO saya yang tadi kayaknya ada DO namanya doketnya TGD 123 kok hilang. Berarti biasanya dari PIC yang hapus.
mungkin itu mau diganti ke driver lain atau mungkin salah input, biasanya nanti sama IC ngapus sendiri Pak. Itu ya Pak, untuk itu adalah menu riwayat Pak. Jadi di mana di sini ada menu yang tadi saya sebutkan, menu beranda. Ini adalah untuk DO yang masuk hari ini. Kemudian di sini ada menu inspeksi atau P2H. Kemudian ada menu pengiriman. Ini adalah semua DO Bapak yang memang Bapak belum jalankan. Namun kalau cuma dapat satu DO, dia itu tetap masuk ke pengiriman. Jadi Bapak dapat berapapun DO yang belum Bapak jalankan, semua bisa dicek di menu pengiriman. Tapi kalau Bapak buka di beranda ada berarti ini ada riwayat, ini adalah semua yang Bapak jalankan akan terekam di sini. Dan yang terakhir ada yang namanya menu icon. Ini adalah menu profile Pak. Menu profile itu yang tadi Bapak-bapak lihat, di mana menu profile ini adalah menu Bapak-bapak bisa cek nama Bapak, nomor telepon, PT Bapak, semua akan ada di sini. Kalau Bapak mau ganti foto bisa Pak. Kalau Bapak mau minta ganti, mau selfie atau mau ganti foto istrinya boleh, tapi jangan istri tetangga ya Pak. Ya. Main-main ya. Jangan tenang-tenang biar ketahuan itu. Repot lu biasanya jadi temen dipajang malah. Nah jangan Pak, nanti dimarahin sama temennya. Jadi fotonya ini bisa semua nih fotonya. Jadi fotonya ini bisa digonta-ganti ya Pak. Bapak bisa cek di menu Nah, Bapak bisa cek di profil Bapak-bapak semua untuk